Kementerian Ketenagakerjaan merilis metode terbaru dalam penghitungan kebutuhan hidup layak atau KHL di Indonesia. Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan selama 1 bulan yang diperlukan agar pekerja atau buruh beserta keluarganya dapat menjalani kehidupan secara layak. Kedepan, nilai KHL akan dijadikan sebagai acuan utama dalam penentuan upah pekerja di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan karena penyesuaian upah minimum diharapkan menjadi lebih adil dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing provinsi, bukan lagi disamaratakan seperti sistem kenaikan UMP serentak sebelumnya. Dalam metode terbaru ini, penghitungan KHL mengacu pada Standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dasar rumah tangga. Komponen yang digunakan dalam penghitungan kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta biaya perumahan atau tempat tinggal. Penghitungan KHL yang dirilis oleh Kemnaker menggunakan rumus konsumsi per kapita dikalikan jumlah anggota rumah tangga, kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Dengan metode penghitungan terbaru ini, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai KHL tertinggi, yaitu sebesar Rp5.898.511 per bulan. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp5,4 juta per bulan. Sementara itu di sejumlah daerah lain seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah terdapat selisih yang cukup jauh antara nilai KHL dan UMP yang diterima pekerja pada tahun ini. Di daerah istimewa Yogyakarta, kebutuhan hidup layak tercatat sebesar Rp4.004.982 per bulan atau lebih dari 2 kali lipat UMP Yogyakarta 2025 yang hanya sebesar Rp2.264.080 per bulan. Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Tengah, di mana nilai KHL mencapai Rp3.512.997 per bulan, sedangkan UMP yang berlaku hanya Rp2.169.349 per bulan. Tidak hanya Yogyakarta dan Jawa Tengah, sejumlah provinsi lain juga memiliki nilai kebutuhan hidup layak yang lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi yang berlaku pada tahun 2025. Untuk tahun 2026, pemerintah mendorong agar penetapan upah minimum provinsi dilakukan secara bertahap agar semakin mendekati nilai KHL di masing-masing daerah. Kemnaker menegaskan penyesuaian upah minimum dilakukan dengan menerapkan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan data yang dirilis Kemnaker melalui akun Instagram resminya, berikut besaran biaya kebutuhan hidup layak di setiap provinsi di Indonesia.